Harga pesawatnya tuh lebih mahal daripada Jakarta ke Singapura atau Jakarta ke Batam. Kalau tiket peri Batam ke Singapura pulang pergi sekarang harganya berapa? Iya sama semua sama rata. Tapi kalau tak salah dari Harbor Bay agak mahal sedikit karena kan dia pelabuhannya lebih elit. Katanya harga tiket pesawat Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Itu gara-gara aftur dia nih, bahan bakar pesawat dia tuh lebih mahal di Indonesia, jauh di atas negara tetangga. Jadi turis-turis yang datang pun kena pajak. Turis, industri, spare part, semua dikenakan pajak. Padahal kita nih telah berbicara dengan Kementerian Keuangan. IKN, Ibu Kota Nusantara, dah pecah telur. Jadi pecah telur investasi di IKN. Negara Singapura sekejap lagi nih nak peletakan batu pertama. Jadi negara Singapura atau perusahaan Singapura lah yang pertama kali investasi di IKN. Singapura tuh tanam kat mana bawang dengan cabai itu? Singapura tuh cuy, dia tak ada tanah tapi dia punya otak. Amerika. Kita ni sebenarnya masih dijajah sih. Kalau aku Indonesia takkan mampu buat pesawat sendiri sih. Kalau orang Indonesia yang buat pesawat nih ada buktinya. Kalau Malaysia produksi sendiri Proton. Indonesia pun ada juga mobil SMK. Selamat datang di podcast Batang Ubi bersama saya dan bukan bedah yang asli. Kalau kita di Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun nak keluar negeri kan, Singapura atau Malaysia tuh cukup naik kapal feri. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, harus menggunakan kapal terbang. Yang paling dekat di dunia nyatanya nih ke Singapura sama Malaysia nih daerah kita nih, perbatasan 3 negara. Tapi masih banyak juga yang tak tahu keberadaan kita, terutama orang-orang Tanjung Pinang. Orang taunya Batam ya kan. Tapi fakta nyatanya adalah pesawat dari Indonesia nak ke luar negeri, luar negara, ke Singapura atau Malaysia lah, itu lebih murah daripada pesawat dari Indonesia ke Indonesia. Contoh dari Jakarta ke Balikpapan, Jakarta ke Sumatera Utara, Jakarta ke Sumatera Barat, Batam ke Pekanbaru, atau dari Jakarta ke Tanjung Pinang lah. Harga pesawatnya tuh lebih mahal daripada Jakarta ke Singapura atau Jakarta ke Batam. Kalau tiket peri Batam ke Singapura pulang pergi sekarang harganya berapa? Kalau sekarang nih tak salah aku pulang pergi itu 800.000, sekitar segitulah. Naik kapal feri dari manapun, dari Batam Center, dari Sekupang, 800.000. Apapun brand kapal feri dia. Iya sama semua sama rata. Tapi kalau tak salah dari Harbor Bay agak mahal sedikit karena kan dia pelabuhannya lebih elit. Tapi tak sampai 500 Tapi dulu lebih murah sebelum COVID. 150.000 sekali pergi. 2 kali pergi 300. Nah berarti kan harga tiket kapal feri tak bisa diturunkan nih, karena mungkin pengusahanya masih nombok atas kerugian COVID. Tapi menurut korang, apa puncanya sampai tiket pesawat domestik Indonesia dari antar daerah Indonesia nih harga tiket pesawatnya mahal? Kalau menurut CEO AirAsia Tony Fernandes nih, dia bilang katanya harga tiket pesawat Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Itu gara-gara aftur dia nih, bahan bakar pesawat dia tuh lebih mahal di Indonesia, jauh di atas negara tetangga. Berdasarkan website PT Pertamina Persero, harga aftur periode 1 sampai 30 September 2024 di Bandara Soekarno-Hatta atau CGK tercatat sebesar 13.211,31 per liter. Itu untuk harga aftur dia beda? Itu belum sama pajak dia. Pajak dia berapa pula? Nah itu aku tak tahu, di sini tak ditulis pula. Kalau bahan bakar berapa, coba korang komen dekat bawah. Terus juga pajak nih tidak hanya berlaku untuk bahan bakar aja. Di sini dituliskan berlaku juga dikenakan kepada turis hingga pembelian suku cadang. Jadi turis-turis yang datang pun kena pajak. Turis, industri, spare part, semua dikenakan pajak. Padahal kita nih telah berbicara dengan Kementerian Keuangan selama beberapa tahun untuk menghapus pajak impor spare part ini, kata dia. Ketiga, adanya kebijakan penerapan tarif batas atas dan bawah. Menurut dia, kebijakan tersebut bukannya untuk membuat harga pesawat murah, tiket pesawat murah, tapi malah jadi mahal karena maskapai cenderung menggunakan tarif paling tinggi. Tapi kau tahu tak harga tiket dari Jakarta ke Bali beda? Berapa? Lebih murah dari tiket Jakarta ke Singapura beda. Jadi emang banyak orang yang kalau liburan tuh ke Singapura, orang Indonesia. Apalagi kalau orang-orang yang bagian Sumatera, macam Pekanbaru, Medan. Dia orang kalau misalnya liburan pasti ke Malaysia atau tak ke Singapura beda. Apa pula gitu Ce? Ya sekarang masalahnya kalau engkau nak ke Bali, engkau harus transit dulu ke Jakarta beda. Baru engkau bisa berangkat ke Bali. Kalau udah sampai transit tuh kan harga dah pasti beda-beda. Belum lagi kalau ke Bulo tuh kan, makan dulu kat bandara tuh, berapa lagi nak kena Duit lagi kan. Terus kalau
misalnya engkau memang nak shopping-shopping aja, Singapura tuh jauh lebih lengkap dibanding sama Jakarta. Iya, kayak Apple Store tuh. Apple Store tuh di Singapura udah lama. Terus sekarang Malaysia udah ada juga Apple Store. Macam tas-tas branded yang ada dekat seluruh dunia nih, tuh ada kat Malaysia dengan Singapura beda. Dekat Malaysia pun ada juga tuh Johor Premium Outlet tuh, banyak juga tuh, lengkap. Lebih lengkap Singapura beda. Pilihan makanan pun banyak kat Singapura. Terus Singapura nih pun beda. Memang dia tuh tak terlalu besar, jadi mobilitasnya pun lebih gampang. Jadi satu tempat nih kau nak pergi kemana-mana gampang, sebab dah terhubung semua. Terus ada lagi nih yang mempengaruhi kenapa harga tiket dia mahal. Nilai tukar duit dia. Misalnya rupiah ke Singapura atau Singapura ke rupiah gitu kan. Apabila rupiah melemah, maka daya saing Indonesia akan ikut turun juga. Jadi banyak orang yang menyalahkan maskapai untuk tarif tiket. Kenyataannya kita harus membayar bahan bakar, kita juga harus menghadapi nilai tukar. Nah, itulah kata si Pak Antoni tuh. Mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia ini pernah disinggung dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Menurut dia, harga tiket pesawat Indonesia ni menjadi mahal kedua di dunia, hanya kalah dari Brazil. Bahkan di negara ASEAN, harga tiket pesawat dalam negeri paling mahal. Maksudnya kita ni kalau di ASEAN, kita ni harga tiket pesawat yang paling mahal kalau untuk antar daerahnya. Tapi bercakap pasal Singapura, korang tahu tak kalau IKN, Ibu Kota Nusantara dah pecah telur. Jadi pecah telur investasi di IKN. Negara Singapura sekejap lagi ni nak peletakan batu pertama. Jadi negara Singapura atau perusahaan Singapura lah yang pertama kali investasi di IKN. Tapi sebelumnya tak ada investor kan? Ya, sulit kan nak mendapatkan investor kan. Jadi pemerintah, presiden pun keliling jauh-jauh tawarkan ke Arab lah, ke China lah, ke Jepang. Ujung-ujungnya Singapura juga. Kejap lagi pasti Malaysia tuh. Kalau Malaysia tuh tak payah ditanya lagi, Dari awal tuh, dari 10 tahun yang lalu, itu Sarawak Malaysia dengan Kalimantan tuh berbatasan tuh. Listrik dia masih pakai Sarawak Malaysia punya. Tapi kan orang Kalimantan Barat banyak yang tak tahu beda. Iya, nanti kalau misalnya kita bercakap gini, orang Kalimantan Barat bilang kita hoax. Bagusnya tuh IKN tuh yang investornya tuh Sarawak Malaysia aja, lebih dekat kan. Nak listrik, nak minyak lebih murah, listrik lebih murah gitu kan. Apalagi Sarawak ni kan perusahaan gergasi minyak bumi tu dekat sana. Terbesar di Malaysia tuh minyak gas dari Sarawak kan. Tapi apa nak buat, beda negara yang tak punya batu bara, minyak dan gas, dia orang lah yang pertama kali investasi ke IKN. Iyalah. Jadi walaupun kau nak macam mana pun, kan netizen Indonesia kan sering kan bully negara kecil, tak punya sumber daya alam, penduduk sedikit. Tapi sekarang buktinya investor pertama kali ke IKN siapa? Negara Singapura. Apa? Investor terbesar di Batam pun Singapura. Padahal yang kasih utang terbanyak ke Indonesia itu adalah Singapura, beda, bukan Cina. Lah jadi sekarang nih masalahnya apa? Kan dari dulu juga Indonesia nih beli minyak, BBM, solar, Pertalite itu ke Singapura. Jadi dibeli triliun-triliun per tahun tuh minyaknya dari Singapura. Yang netizen Indonesia bilang negara kecil. Padahal yang subsidi dia pakai itu, yang Pertamax, Pertalite itu dari Singapura. Dari Singapura yang tanahnya tak banyak itu. Netizen Indonesia ni tak suka dengar kayak gini. Tapi tak apa, aku suka. Tapi tak apa, ini fakta kan. Dia nak tutup mata, inilah faktanya. Indonesia nih, dia ni banyak sumber daya alam, tapi dia ni tak pandai mengelola. Jadi dia ekspor ke negara lain, terus nanti negara lain impor lagi ke sini setelah diolah. Tapi beda di Indonesia nih, yang aku tengok ekspor daun pisang, ekspor sabut kelapa, itulah yang menjadi highlight sama orang Indonesia nih, beda. Kalau kita nih ekspor benda-benda yang macam tu, kita nih untung terus Indonesia. Ya karena kan kalau misalnya ada ekspor tak dibalikkan ke sini lagi, langsung dapat duit lah, cuan-cuan lah. Kalau yang tadi tuh macam minyak tuh kan minyak mentah kita yang produksi, habis itu kita tak pandai mengelola, kita kelola lah dekat Singapura, walaupun cuma 1% aja kita ekspornya. Tapi beda, batu bara nih untuk listrik negara orang. Indonesia nih tak untung juga. Untung lah tapi untuk orang-orang pelaku batu bara aja. Kalau orang-orang warga kecil macam kita ni mana lah untung. Berarti kita nih harus tanam pucuk ubi dengan daun pisang lagi, beda, supaya kita bisa ekspor. Minimal kita ekspor ke Singapura. Kau tak pernah nengok berita bawang putih sama cabai tuh Indonesia pernah impor juga dari Singapura. Singapura tuh tanam kat mana bawang dengan cabai tuh? Singapura tuh dia tak ada tanah, tapi dia punya otak. Dia beli kan dari negara-negara mana, habis itu dia ekspor ke negara lain lagi. Yang penting kan demand, ada permintaan dia supply. Cuan cuan. Walau fulus kalau kata orang Arab. Sedangkan ekspor sabut kelapa dengan daun pisang aja Indonesia untung ya. Apalagi kalau Indonesia ini ekspor emas, nikel, batu bara. Lebih kau tahu tak, tapi emas di Indonesia ni masih dikelola sama siapa? Amerika. Kita ni sebenarnya masih dijajah Tapi kalau menurut korang, misalnya dia akan datang nih kan, kita tak tahu kan, siapa tahu Indonesia ni mampu memproduksi pesawat sendiri gitu kan. Amin.
apakah tiket pesawat tuh makin murah atau makin mahal? Kalau menurut aku Indonesia makin lama pasti makin mahal. Subsidi aja dibatas-batasi. Kalau aku Indonesia takkan mampu buat pesawat sendiri sih. Kalau orang Indonesia yang buat pesawat nih ada buktinya, Pak B.J. Habibie. Tapi dia tidak produksi di Indonesia, dia di Jerman. Tapi kan Indonesia nih segala macam mobil aja pakai impor beda. Macam Toyota, Suzuki, Mitsubishi. Kalau Malaysia produksi sendiri Proton. Indonesia pun ada juga mobil SMK. Tapi kau tak pernah tengok kan mobil dia macam mana? Tak pernah. Kalau laptop aku ada tahu SMK Zirek. Aku pernah pakai itu notebook. Guru-guru tuh pakai itu semua. Guru-guru SMK. Ya zaman kapan tuh?